Betul sekali Bang, dari Kristen. Oke. Ini ada Bang Holong ini, beliau lawan debat saya udah sejak dulu gitu. Masalahnya. Tapi beliau ini ketiga kalinya naik ke tempat saya. Pertama kali juga ngotot gitu. Tapi ada beberapa yang beliau pelajari gitu. Nah, seperti apa tanggapannya? Mungkin Anda udah dengar juga dari di bawah tadi kan kayak gitu. Iya Bang. Saya baru aja Bang, baru gabung aja. Iya. Jadi kalaunya kita berbicara dengan Bang Holong tadi gitu ya, apa yang diajarkan di dalam agama Islam, apa yang diajarkan di dalam Yesus gitu ya, apa yang telah dilakukan Yesus pada saat kita baca kitab Anda itu, kata Abang Holong, yang melakukan umat Islam semua gitu. Iya, tergantung aja dari pemikiran masing-masing Bang. Menurut Abang, Yesus itu Tuhan? Kalau menurut ajaran saya ya Yesus Tuhan Bang. Kenapa Bang? Kalau menurut Abang gimana? Kalaunya saya kan ya memandang Yesus sebagai utusan gitu. Kalau Bang Holong kan juga utusan kayak gitu, utusan. Itu kan menurut Abang itu. Iya. Nah, saya kan sebagai Tuhan saya. Nah, ini dasarnya Anda ngambil dari mana gitu? Ya, dasarnya saya ketika saya omong dia adalah Tuhan saya, dia mengorbankan semuanya untuk saya, itu adalah Tuhan saya. Itu wajib saya junjung gitu. Sama kayak Bang Yusuf begitu. Bang Yusuf kan Tuhannya Bang Yusuf kan Muhammad begitu. Mah? Siapa? Tuhan saya bukan Muhammad, bukan. Kacau juga Bang ini. Tuhan saya namanya Allah Subhanahu wa taala. Kacau Bang, bukan kacau. Kenapa captionnya Abang bilang iblis pahlawan penyaliban? Nanti kita bahas itu. Ya? Nanti kita bahas itu. Jangan nanti, sekarang Bang. Kalau nanti itu kan beda lagi. Nanti itu itu berarti tunda waktunya begitu. Iya, masalahnya saya ingin melihat pandangan Anda terhadap Bang Holong gitu. Betul nggak yang dia katakan gitu? Bukan bahas, saya menaikkan Anda bukan bahas ini dulu, bukan gitu. Iya, tapi bagaimana tanggapan Anda terhadap Bang Holong dengan ceritanya tadi gitu loh? Oh, ceritanya itu saya kan belum sempat dengar ceritanya Mas tadi yang Bang Holong itu. Kalau bisa ya Bang tolong sampaikan cerita singkatnya aja. Coba. Karena kebetulan saya baru gabung juga, baru pulang kerja Bang. Halo. Silakan Bang Holong. Itu dia mau tahu kenapa katanya. Maksudnya nanya yang mana nih Bang? Semuanya pada bingung ini. Bukan bingung Bang. Maksudnya nanya yang mana Bang? Gitu ya. Kata Bang Holong, ya Yesus itu bukan Tuhan, Bang JR. Nah, tanggapan Anda kayak gimana? Kalau mau makan semangka juga boleh. Jadi kata Bang Holong, kata Bang Holong, Bang JR ya, Yesus itu bukan Tuhan, padahal beliau masih Kristen, Protestan saat ini gitu. Oh gitu. Tapi beliau Kristen begitu. Kristen, Protestan masih. Berarti beliau belum memahami arti Kristen begitu, Bang. Lurusnya begitu. Oh, berarti menurut Abang saya belum memahami artinya Kristen ya Bang ya? Iya, itu kan sudah lari dari konteks. Arti dari Kristen itu berarti percaya sama Yesus, Bang. Saya gini loh Bang, saya nyatakan dan saya selalu mengatakan saya percaya akan ajaran Yesus. Iya. Ya. Namun saya tidak mau mengatakan Yesus Tuhan atau Allah, karena yang jelas saya ketahui Allah Bapa di surga yaitu Tuhan. Ya. Nah, kalau kita katakan Yesus Tuhan, oke Bang, aku orang juga mau senang loh belajar loh Bang, tunjukin saya datanya
yang valid, yang betul-betul bisa saya pastiin Yesus itu Tuhan. Tunjukin bang. Gimana, agak ribut sedikit soalnya saya di pinggir jalan bang, kurang dengar. Tunjukkan datanya di mana terdapat ayat di dalam kitab gitu bahwa Yesus itu menyatakan diri adalah Tuhan gitu. Oh gitu. Maksud Yusuf bilang tunjukkan dalil bahwa Yesus adalah Tuhan, begitu. Itu kata Bang Holong tadi. Saya hanya mengencangkannya aja gitu. Ini bang, logika saja. Kalau seorang Kristen tidak perlu tunjukkan dalilnya lagi. Ketika dia lahir, berarti diserahkan sama gereja bang. Berarti dia tahu Tuhannya siapa bang. Sama juga begitu dia lahir, dia tahu orang tuanya siapa. Begitu bang. Kalau dia memang lahir dari rahim seorang ibu, namanya ibunya siapa, nama ayahnya siapa. Berarti dia tahu siapa ayahnya, dia tahu ibunya siapa. Begitu bang. Karena dia bukan anak kecil lagi bang, yang harus didikte atau yang harus dipelajari A, mana B, mana C, mana D, mana E, mana F. Begitu bang. Sama bang Yusuf. Ini bang. Gak mungkin lah saya tanya bang Yusuf siapa Tuhannya, begitu. Pasti bang Yusuf tahu sendiri. Ini loh bang. Ya. Tadi Anda mengatakan ketika kamu lahir, kamu itu dibaptis di gereja. Kamu dibaptis di gereja gitu kan? Iya bang. Iya. Ini loh. Cuma saya gimana ya cara ngomongnya? Karena saya pun kurang paham juga dengan bahasa Indonesia. Berarti bang Karena saya bukan. Kristen. Begini bang, berarti bang belum paham arti gereja bang. Berarti belum paham arti Kristen bang. Bang Kristen aja bingung. Gimana sih mau jadi anaknya Tuhan kalau Anda aja masih bingung? Ya. Aku tadi bang ngomong dari awal ya. Saya ngomong itu dengan baik-baik, dengan mengatakan saya suka belajar. Saya mengakui saya ini nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Cuma yang saya pelajari dapat itu data itu ada paling. Dengan cara kita berpikir secara logika, saya bisa misalnya menerangkan dikit demi sedikit itu. Sedikit demi sedikit itu apa bang? Sedikit demi sedikit. Nah, contoh gini loh bang, yang saya pelajari ini saya kan selalu mengatakan gini loh. Yang saya pelajari ya, Ya. Yesus itu lahirnya dari Bunda Maria. Ya. Ya. Ini kita berbicara tentang Tuhan bang, bukan tentang Tuhan ya, Tuhan. Nah, jangan nanti jalan pula Tuhan sama Tuhan itu berbeda bang. Karena kayak menurut saya Tuhan itu atau Allah itu sang pencipta, sang kuasa itu nggak kelihatan bang. Sedangkan Yesus bisa saya lihat bang, disalibkan, ditusuk. Nah, sekarang gini bang, pertanyaannya saya gampang aja bang. Percaya nggak Anda tuh yang disalib itu foto-foto itu atau yang kalender atau yang di pokoknya disalib lah, itu Yesus? Menurut Percaya abang, ke Anda itu? Saya nggak percaya bang, karena belum ada saya dapat orang mengatakan itu berani bertanggung jawab, oh itu Yesus. oh gitu. Abang berani mengatakan itu Yesus? Saya sebagai, mungkin saya lebih hadiah. Saya lebih hadiah dari kakak ya. Ketika melakukan satu tayangan ya. Contoh ini, contoh kecil lah. Saya kasih lihat abang semangka ya. Saya kasih lihat abang semangka. Ketika saya video semangka, berarti hasil dari video itu akan muncul seperti semangka. Betul tidak? Ya, betul tidak? Semangka yang muncul dari video itu. Ya betul. Ketika saya video ya. Begitu pula Tuhan Yesus ketika disalibkan, pasti pada saat itu pasti ada media yang video. Dan sampai saat pada zaman dulu ada media, sekarang dari video itu penyalipan dari pernah nonton film Tuhan Yesus apa tidak? Logikanya aja lah bang. Masa zaman dulu ada media bang? Logika dari mana bang? Sedangkan video aja itu kan sebuah fakta. Arti dari video kan fakta bang. Kristen bagaimana kamu?
Pertanyaan saya tadi bang, Ya, percayakah abang Yesus itu ya? Contoh yang disalib itu Yesus, itu foto-fotonya loh bang, fotonya saya tanya, fotonya. Beta lihat dia ada guna nih. Tahu aja dulu. Kenapa bang? Saya enggak gini. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita kebanyakan gini, kita berdoa itu kita kasih kali ke depan yang ada foto Yesus kita sujud depan dia. Padahal kita tuh punya cerita 10 bang. Yang pertama, ya, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyembah yang berhala bang. Sedangkan itu patung, fotonya ada. Kita doa sujud depan dia. Kita anggap dia Yesus. Pertanyaan saya selalu ada di pikiran saya, betulkah ini Tuhan Yesus? Kalau dia kita akui sebagai Tuhan, inikah foto dia, inikah gambar dia, inikah wajah dia gitu loh. Jadi kita harus kembaran. Saya udah bertanya bang, jangan kan sama bang. Sama pendeta bisa tanya, nggak ada yang berani katakan itu adalah Yesus. Kayaknya anak luar itu ah. Lah ngapain kita sujud depan dia bang? Kita berdoa. Itu contoh kita ke Taman Iman, di ruangan dikasih foto Yesus, Bunda Maria, kita doa sujud. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, berilah aku gini. Tapi patung bang depan kita bang, patung. Itu berhala bang. Itu menurut saya belajar bang. Saya belajar bukan sok pintar enggak. ya itu semua kan saya nggak bisa omong lagi, tergantung dari abang aja. Kalau memang abang yakin. Kenapa gini bang? Yang selalu dikatakan orang Kristen sama saya gini loh bang. Jangan kamu lihat fotonya, jangan kamu lihat salibnya, ya. Jangan kamu lihat cara beribadahnya. Loh, apa yang saya lihat? Imani aja. Saya imani, saya tidak ketahui. Kan saya udah bodoh loh bang. Tapi kan iman tanpa perbuatan kan itu hakikatnya mati bang sebagai orang Kristen. Nah, ya justru karena itu bang. Ketika saya bang, ini ya besok saya berangkat bawa saya ini. Saya harus tahu bang kemana tujuan saya bang. Baru saya berani ini menjak gas mobil ini biar nyampe ke PKS. Iya. Kalau saya nggak tahu tujuan saya, ngapain saya bang? Mending saya stop, entah ada besok jurang situ mati aku bang besok. Bang JR, coba tolong fokus gitu ya bang ya. Ya, sorry maaf bang. Saya lagi di pinggir jalan, agak ribut sih, berisik motornya. Jadi kan gini bang, saya juga ingin belajar. Bukan sok pintar juga sih bang. Cuma kan saya minta gini selalu, kalau saya masuk untuk tunjukin saya data, ajarin saya bahwa saya cari jalan benar. Tahu nggak bang? Percaya nggak omong saya? Mungkin ini Ripa buat itu betul. Yang selalu melecehkan saya dalam itu teman saya satu iman sendiri. Ya. Nah, sekarang gini aja pertanyaannya, yang mana saya akui? Nanti kita diajarin itu. Kasihilah temanmu, kasihilah musuhmu, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ya toh? Ya. Ketika orang bodoh berhadapan dengan orang Kristen, saya nyatakan malah dibuang, bukan diajari. Tapi mungkin Betul. Kelas 4 SD bang, saya udah merantau bang. di dalam rumah jadi Ya betul. Baca kitab pun nggak pernah mungkin. Baca. Gereja pun saya jarang. Bang saya orang Kristen bang. keluarga lusa nih Saya ingin belajar. ikut tulis wih beta acara di sini dia bilang besok sampai ketemu itu Mungkin kalau saya dapat data bang, tadi data yang bisa saya ngomong, oh ini Tuhan ini saya pelajari. Ini bang isi TI, saya tantang. Ketika dia live dulu, aku naik pertama kali, karena dia menurut saya dia itu ini dikatakan Yesus nggak Tuhan. Saya tantang dia bang. Tanya Ustaz nih, saya tantang. Pak aku ngomong hati-hati kalau saya bilang. Oh gitu ya. Tapi itu apa? Pelajari dulu bang. Itu dulu pertanyaannya bang nih ya. Jawaban abang nih. Pelajari dulu. Tunggu saya. Oke. Lanjut bang. Kenapa? Sekarang ini saya jujur, saya lagi gereja pun lain yang saya lihat. Ya. Berbeda bang, karena saya gini bang, saya sering banget itu ya ke gereja, tapi saya sering juga ke masjid bang, walaupun saya ikut teman, walaupun saya luar, ya, saya bisa bandingkan bang, gereja ya, kami Protestan kan gitu,
Nanti setelah teng kan, masuklah dari depan tuh nanti para sintuanya semua masuk pakai jubah. Ya, kami diam, tenang, semua tentram. Ya, masuk. Itu kalau masuk, tapi sebelum masuk enak bang. Tahu nggak abang arti bilut? Tempat ruangan ke para pendeta atau sintua. Ngapain itu? Tempat apa tuh kan? Sebenarnya sebelum masuk gereja itu kan mereka tuh istilahnya diskusi lah dulu kan. Contoh. Oh, iya ya. Nah, tapi enak loh kita dengar mereka. Wah, sambil rokok. Nggak ada yang saya lihat dari pandangan saya melihat pendeta yang menjadi atas tua jadi panutan, nggak ada. Nah, itu menurut Mereka megang kitab tapi gini lah sosial lah. Nah, sekarang menurut abang mana yang benar bang? apa bang? Bang JR, kayaknya kejauhan suaranya. Halo, dengar ya? Dengar ya? Iya, agak kencang dikit gitu. Tes. Udah. Kedengaran sih, cuma kecil lah. Ya. Silakan ditanggapi apa yang dikatakan beliau tadi. Gimana tuh? Ini coba ulang bang. Soalnya tadi saya lagi perbaiki sama HP-nya ini bang. Ini oke, saya ulang ya. Ya. Tadi kan saya bilang kalau dikatain kenapa nggak pernah gereja, karena banyak orang bilang gitu. Kenapa nggak mau gereja lah katanya. Ya. Saya pergi gereja tuh bang bukan nambah iman saya bang, seringan gitu, malah nambahin dosa. Karena mata saya masih terbuka, masih bisa lihat bang. Yang kita bicarakan tentang iman bang, tentang iman. Ya, ketika itu ya sebelum masuk gereja, masuklah para sentua itu, ya kan? Masuk, kalau kami bilang itu bilik perhobatan, bilut kita. Kan kamar perhobatan. Mereka merokok bang dalam. Kan yang dibicarain duit bang. Padahal kita itu yang kita tahu secara ajaran Yesus bertentangan dengan uang.